Le, api nih jangan sampai mati ya. Kayunya kalau sudah mau habis, kamu ambilkan yang di belakang tumang. Mbah mau ke toko dulu, mau beli terasi sama bawang. Mbak Surti berpesan pada Fahmi cucunya sebelum pergi ke toko. Nenek tua itu melangkahkan kedua kakinya yang sudah melemah karena termakan usia. Tampak urat-urat keunguan bergumpal di betisnya. Entah apa yang terjadi, yang jelas Mbak Surti seringkali mengeluhkan sakit di kakinya, terlebih saat akan bangkit dari posisi duduk. Di jalan, Mbak Surti berpapasan dengan orang-orang yang lari dengan terburu-buru. Raut wajahnya menampakkan ketegangan. Hei, kenapa kok lari-lari tondok? Ono apa? Tanyanya pada seorang ibu muda yang berlari sembari menggendong anak balitanya. Bu Rohana mbah, Bu Rohana sudah parah. Ujar perempuan bernama Lasmi sambil terburu-buru hendak pergi. Mbak Surti menahan dengan memegangi lengan kanan Lasmi. Sek dulu, si Rohana parah kenapa? Ngomong yang jelas lah. Sudah, ayo lihat sendiri aja mbah. Tadi aku dari sana. Kasihan mbah. Walah, tinggal ngomong aja kok susah. Ya udah, ayo ke sana. Mbak Surti pun mempercepat langkah kakinya menuju ke sebuah rumah yang berdiri di pinggir sungai. Rumah itu hanya sendiri, tak ada bangunan lainnya yang ada di dekatnya. Di belakang kediaman Bu Rohana, tampak beberapa tanaman cabai dan tomat yang berjajar rapi. Ada banyak warga yang berjongkok di kebun kecil milik Bu Rohana. Sebagian lainnya tampak memenuhi rumah yang terbuat dari anyaman bambu tersebut. Mbak Surti sedikit kesulitan saat berusaha membelah kerumunan yang berdiri di depan pintu. Sek, awas minggir. Aku mau masuk. Ujar Mbak Surti. Para warga yang berkerumun pun memberikan ruang pada Mbak Surti untuk masuk ke dalam rumah berlantai tanah tersebut. Seorang perempuan berusia 50 tahunan tampak terbaring lemah di atas sebuah dipan beralaskan tikar di ruang tengah rumahnya. Sang anak perempuannya yang bernama Yuni beserta suami Bu Rohana yaitu Karmo tampak duduk di samping Rohana yang terbaring lemah. Karmo tampak sangat terpukul melihat kondisi istrinya yang terbaring lemah. Ia mengepalkan tangannya. Air mata menggenang di kedua matanya. Tatapannya menampakkan amarah. Karmo, istrimu kenapa? Tanya Mbak Surti sambil mengusap kening dan rambut Rohana. Wong kemarin sore dia masih sehat pas ngobrol sama aku sehabis dari musola. Nggak tahu yu. Tadi pagi tiba-tiba kondisinya sudah seperti ini. Aku yakin ini pasti ulah Jamal bejat itu. Bapaknya dukun santet, sudah pasti anaknya juga sama. Aku titip Rohana yuk. Aku ada urusan. Karmo berdiri lalu pergi melangkah keluar dengan terburu-buru. Karmo, kamu mau kemana? Tanya Mbak Surti, namun Karmo tak menyahut dan pergi entah kemana. Mau kemana bapakmu itu? Tanya Mbak Surti pada Yuni yang sedang berdiri sambil melongok keluar. Gak tahu mbak. Sebentar dulu. Jawab Yuni sekenanya. Ia sedang fokus pada kerumunan orang yang tengah berdiri di kebun cabai dan terong miliknya. Yuni beranjak lalu berjalan keluar dengan tatapan tak suka. Woi, tanamanku jangan diinjak-injak. Nanti kalau cabai sama tomatnya mati gimana? Daripada menu-menuin di situ, mending sampai semua bubar. Bentak Yuni pada beberapa warga di sana. Para warga tampak menggerutu. Ada pula yang menyoraki tingkah laku Yuni. Beberapa orang memilih untuk pergi karena kesal dengan perkataan Yuni. Yuni segera menghampiri tanamannya yang roboh. Ia berdecak kesal, lalu kembali masuk untuk mengambil cangkul demi membetulkan kembali tanamannya yang roboh. Mbak Surti dan warga yang tersisa tampak mengelus dada, menyaksikan Yuni yang justru sibuk dengan tanamannya. Iki piye toh? Rohana lagi sakit parah kok anaknya malah sibuk ngurusi lombok. Nyelok disumpel lombok iku mulutnya si Yuni. Protes Mbak Surti kesal. Si Karmo lagi. Istrinya sakit malah pergi. Bu Rohana yang sedari tadi terbaring lemah, tiba-tiba saja tubuhnya mengejang. Matanya membelalak, disertai nafasnya yang tersengal-sengal. Mulutnya terbuka lebar, seolah-olah ingin menghirup udara lebih banyak lagi. Semua orang yang ada di rumah itu terlihat panik melihat keadaan Rohana yang seolah akan menghadapi ajalnya. Seorang ibu muda yang tak lain adalah Lasmi segera berlari keluar lalu meneriaki Yuni yang masih sibuk dengan tanaman cabenya. Yun, astagfirullahaladzim.
Ibumu lagi kesakitan kok kamu malah ngurusi tanamanmu sih, Yun? Protes Lasmi sambil berjalan menghampiri Yuni. Iya, bentar. Sahut Yuni dengan nada ketus. Lasmi yang sedang menggendong anaknya segera mendekati Yuni. Dengan sebelah tangan, ia rebut cangkul yang dipegang oleh Yuni lalu melemparkannya ke sungai karena kesal. Ibumu sekarat, goblok arek iki. Malah lebih mentingin tanamannya ketimbang ibunya sendiri. Emang gak ada otak kamu ya? Masuk sana. Bentak Lasmi dengan suara lantang. Meskipun Lasmi adalah teman Yuni semasa sekolah dulu, namun melihat ekspresi dan tubuh Lasmi yang lebih besar itu membuat nyali Yuni menjadi ciut. Terlebih bila ingat bagaimana Lasmi menghajar Yono suaminya saat mendapati Yono selingkuh dengan Yuni dulu. Yuni pun juga dibuat babak belur kala itu oleh Lasmi. Yuni pun terpaksa menuruti perintah Lasmi. Mereka berdua sudah 3 tahun tak bertegur sapa semenjak Yuni kedapatan bermesraan di pematang sawah dengan Yono di kala maghrib. Jika bukan karena melihat kondisi Bu Rohana, tentu saja Lasmi malas untuk bertegur sapa dengan Lasmi. Saat Yuni kembali masuk, ia melihat tubuh ibunya sudah tidak bergerak, bahkan tarikan napas sudah tak nampak di dadanya. Yuni mendekat dengan ekspresi datar, beberapa orang menatap sinis ke arah Yuni. Ibu sudah gak ada ya, Mbok? Tanya Yuni dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat. Ya, sudah gak ada. Kamu gak usah pura-pura sedih. Jijik aku lihatnya. Jawab Mbak Surti kesal. Mbok, kok bisa bilang aku pura-pura sih? Anak mana yang gak sedih lihat ibunya meninggal? Sanggah Yuni. Mbak Surti mencepikan bibir sambil melangkah keluar. Anak kecil juga tahu kalau kamu pura-pura sedih. Gumam Mbah Surti saat melewati kerumunan orang di depan pintu. Mbah Surti berjalan menuju rumahnya untuk mengabari tetangganya yang lain bahwa Bu Rohana sudah meninggal dunia. Di sisi lain, Karmo tampak memasuki sebuah pekarangan luas yang dipenuhi dengan pepohonan. Sebuah pejodon atau rumah burung merpati tampak berdiri kokoh di atas tiang kayu berlapis di depan sebuah rumah besar bergaya kuno. Ia berjalan sambil menenteng sebilah celurit. Seorang pria seusia Karmo tampak terkejut dengan kedatangan Karmo. Jamal, kamu apakan istriku, ha? Dasar dukun biadab, sini maju kamu. Tantang Karmo sambil mengacungkan celuritnya yang mengkilap. Melihat Karmo yang datang dengan penuh emosi sambil memegang celurit, membuat Jamal yang sedang menyirami tanaman menggunakan selang sedikit mundur. Jamal mencari benda yang bisa ia gunakan untuk senjata melawan kemarahan Karmo. Melihat itu, Yono yang sedang membersihkan rumput di halaman rumah Pak Jamal pun segera berusaha menengahi sebelum terjadi perkelahian. Minggir kamu. Gak usah ikut campur urusanku dengan Jamal. Kalau gak mau ikut mati, bentak Karmo pada Yono yang berdiri di depan Jamal. Kamu kenapa, Karmo? Gak ada angin, gak ada hujan. Datang ke sini marah-marah sambil ngacungin celurit. Salahku apa? Tanya Jamal sambil berlindung di belakang tubuh Yono. Alah, kamu gak usah kebanyakan alasan, Jamal. Kamu kan yang kirim santet ke istri aku. Kamu masih dendam karena Rohana lebih memilih aku daripada kamu dulu. Jadi sekarang kamu ngirimin santet buat istriku. Tuduh Karmo. Jamal menggeleng seolah tak percaya. Kamu gila ya, Karmo. Kejadian itu sudah 30 tahun yang lalu. Sekarang kamu dan aku sudah setengah abad. Sudah tua. Alah, mana ada maling aku. Ya udah, ini kita mau berantem atau enggak? Tanya Karmo kasar. Jamal yang sedari tadi tegang kini hampir tertawa mendengar pernyataan dari Karmo. Ternyata Karmo masihlah sama dengan yang dulu, hanya mulutnya saja yang lantang, tapi nyalinya tetaplah ciut. Terserah kamu. Kalau mau, ayo tangan kosong. Jangan pakai senjata. Tantang Jamal sambil melipat lengan bajunya hingga menampakkan lengannya yang dipenuhi panu. Karmo menggeram kesal. Gak ada untungnya berantem. Aku mau kamu disumpah pocong, Jamal. Seru Karmo. Namun belum sempat Jamal menjawab pertanyaannya, tiba-tiba seorang lelaki berlari menghampiri Karmo dan mengatakan bahwa Bu Rohana sudah meninggal. Mendengar hal itu, Pak Karmo pun langsung berlari meninggalkan Jamal dan Yono yang sedang berdiri mematung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Jamal dan Yono hampir bersamaan. Yono, kamu pulang aja. Kerjaan kamu lanjutin besok. Saya juga mau melayat sama. Ucapan Pak Jamal terhenti saat melihat Yono yang basah.
Astaga, kamu kencing di celana? Yono tampak tersenyum malu sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Hehehe. Iya Pak Jamal. Tadi soalnya saya takut pas lihat Pak Karmo pegang celurit. Ya ampun Yono. Yang mau dibacok itu aku. Lah kok yang ngompol malah kamu toh, gimana sih? Udah. Sana kamu ke sumur dulu. Siram biar gak bau pesing. Sekalian siram sama bajunya biar sama-sama basah. Titah Pak Jamal, Yono pun mengangguk dan berjalan menuju sumur yang ada di samping kanan rumah Pak Jamal. Tapi Pak, kalau ada yang tanya saya kok basah semua, bilang aja ya saya nguras kamar mandi. Kamar mandinya sampean. Alah, terserah kowe lah, sahut Jamal sambil berlalu masuk ke dalam rumahnya. Siang pun berganti malam. Di sekitar kediaman Pak Karmo terhampar sebuah terpal yang digunakan untuk tempat para warga yang datang untuk melaksanakan acara tahlilan. Acara tersebut dipimpin oleh seorang ustadz bernama Ustadz Zainal, seorang tokoh yang sangat disegani di kampung tersebut. Acara berlangsung dengan hikmat. Sembari menunggu acara tahlilan usai, para ibu-ibu terlihat sibuk di dapur untuk menyiapkan hidangan untuk orang-orang yang hadir mendoakan arwah Bu Rohana. Namun, di tengah kesibukan ibu-ibu di dapur, justru Yuni lebih memilih untuk berada di dalam kamarnya. Ia berkata bahwa kepalanya mendadak pusing dan juga ia merasa mual. Alah, si Yuni itu cuma alasan aja. Aku tahu, sebenarnya dia nggak pusing. Ujar seorang ibu-ibu yang sedang memindahkan nasi dari rendang ke wadah besar yang terbuat dari besi. Iya, serana durhaka. Semasa Bu Rohana hidup aja, dia kan anaknya pembangkang banget. Aku jadi kepikiran sama Pak Karmo. Kasihan dia kalau cuma hidup berdua sama anaknya yang kayak gitu. Timpal ibu-ibu lainnya yang sibuk menata piring. Setelah acara tahlilan selesai, yang diakhiri oleh pembacaan doa oleh Ustadz Zainal, para pemuda pun berbondong-bondong mengeluarkan piring-piring berisi nasi untuk dihidangkan kepada orang-orang yang menghadiri acara tahlilan. Setelah semua orang selesai menikmati hidangan, Ustadz Zainal pun mengumandangkan sholawat sebagai tanda untuk mengizinkan para jamaah membubarkan diri. Allahumma sholli ala Muhammad, seru Ustadz Zainal melalui pengeras suara. Allahumma sholli alaihi, sahut para warga serempak. Namun, belum sempat para warga meninggalkan tempat itu, Pak Karmo segera mengambil mic dan meminta warga untuk menunggu karena ada satu hal yang ingin ia utarakan. Pak Karmo pun berkata bahwa ia merasa kematian istrinya adalah suatu hal yang tak wajar. Ia menduga bahwa istrinya meninggal bukan karena sakit biasa, melainkan karena santet. Dengan berterus terang, ia berkata bahwa ia mencurigai Jamal sebagai penyebab dari kematian istrinya. Suasana pun menjadi riuh, semua orang terkejut. Sebagian ada yang setuju dengan pendapat serta tuduhan dari Karmo, namun sebagian lagi ada yang tak setuju dengan tuduhan tersebut. Saya mau menantang Jamal untuk melakukan sumpah pocong. Jika Jamal datang di acara tahlilan ini, tolong berdiri dan jawab tantangan dari saya. Tantang Karmo. Jamal yang mendapat tuduhan dari Karmo pun langsung maju ke depan menghampiri Karmo yang sedang duduk di samping Ustadz Zainal. Jadi, itu mau kamu Karmo? Baik, aku terima tantangan kamu. Di mana dan kapan sumpah pocong itu dilaksanakan? Sahut Jamal. Ustadz Zainal yang terkejut menepuk bahu Karmo kemudian bertanya. Pak Karmo, ada apa ini sebenarnya? Kenapa sampean bisa menuduh Pak Jamal yang menyebabkan Bu Rohana meninggal? Memangnya ada apa? Pak Jamal menjawab sebelum Karmo sempat berkata. Dia nuduh saya mengirimkan santet untuk istrinya Pak Ustadz. Dulu, sekitar 30 tahun yang lalu, saya sempat bertunangan dengan Rohana. Tapi ternyata Rohana lebih memilih Karmo dan membatalkan pertunangannya dengan saya. Karmo lah yang merebut Rohana dari saya. Tapi saya memaafkan mereka dan tidak pernah mengungkit-ungkit masalah itu. Namun tiba-tiba setelah permasalahan itu menghilang, tadi pagi Karmo mendatangi saya sembari mengacungkan celurit ke arah saya. Dia menuduh saya masih tak terima dengan kejadian masa lalu, kemudian mengirimkan santet untuk istrinya. Sudahlah Jamal, gak usah kebanyakan ngomong. Kalau kamu memang berani,
Ya kamu harus mau disumpah pocong. Tantang Karmo. Semua orang di sini tahu kalau bapakmu dulunya itu tukang santet di kampung ini kan. Jadi kamu gak bisa berkilah lagi. Jamal menghela napas panjang, kemudian menghembuskannya sembari menggelengkan kepalanya. Ya sudah, aku terima tantanganmu. Kita berdua akan menjalani sumpah pocong. Masalah waktu, terserah kamu sama Ustadz Zainal. Kalau menurut saya, lebih baik menunggu sampai 7 hari setelah kematian Bu Rohana. Setelah itu, kita bisa melangsungkan sumpah pocong itu. Gimana? Apa Pak Karmo dan Pak Jamal setuju? Tanya Ustadz Zainal. Kedua orang itu pun setuju dan memutuskan untuk melakukan sumpah tersebut setelah acara tahlilan tuntas hingga 7 hari. Setelah keputusan sudah disepakati, semua orang pun membubarkan diri, termasuk Ustadz Zainal dan juga Pak Jamal. Malam harinya, di tengah dinginnya udara malam dan di bawah cahaya lampu berwarna kuning, Pak Jamal sedang duduk di ruang tamu berdua dengan istrinya. Pak, emangnya benar tadi si Karmo kesini sambil ngacungkan celurit ke sampean. Terus tadi katanya Pak Karmo nantang sampean supaya sumpah pocong karena ngira sampean yang nyantet istrinya. Bener gitu Pak? Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Tanya Bu Juminah, istri Pak Jamal. Pak Jamal menghela napas panjang, disesapnya kopi yang ada di depannya. Kemudian ia pun menyalakan rokok sebelum menceritakan kisah masa lalunya. Pak Jamal bercerita pada istrinya bahwa dulunya ayah dari Pak Jamal yang bernama Pak Jarot adalah seorang dukun santet. Namun karena ketiga kakaknya meninggal yang mungkin disebabkan oleh karma dari kesalahan yang ayahnya perbuat, ayahnya pun memutuskan untuk bertaubat dan meninggalkan semua ilmu sesatnya. Tak lama setelah Pak Jarot meninggalkan dunia hitam yang digeluti selama belasan tahun, Pak Jarot pun meninggal karena serangan jantung. Kala itu, Jamal merupakan anak bungsu, masih sangatlah kecil. Usianya kala itu masih menginjak 4 tahun. Namun ternyata, citra buruk dari Pak Jarot menurun ke dirinya, yang tak tahu apa-apa. Setiap ada warga yang sakit tak wajar, selalu dikait-kaitkan dengan Jamal. Mereka berpikir bahwa mungkin Jamal mewarisi ilmu hitam dari almarhum Pak Jarot. Namun semua tuduhan itu tak ada yang terbukti. Akibat dari hal tersebut, Jamal bahkan sampai sulit untuk menemukan pasangan hidup. Setiap wanita yang mengetahui kisah kelam ayahnya selalu memilih untuk mundur. Bahkan Rohana yang kala itu sudah sempat bertunangan dengan Jamal pun akhirnya membatalkan pertunangan tersebut akibat hasutan dari Karmo. Waktu itu, aku gak bisa berbuat banyak. Keluarga Rohana begitu mudahnya termakan oleh hasutan mulut bejat Karmo. Aku gak habis pikir. Padahal dulunya aku dan Karmo adalah teman akrab. Tapi semenjak kejadian itu, hubunganku dengannya menjadi sangat jauh berbeda. Aku gak mau larut dalam kesedihanku setelah gagal dengan Rohana. Aku memilih merantau ke Kalimantan dan kerja di sana di perkebunan sawit. Setelah 2 tahun aku kerja di sana, ibuku mulai sakit-sakitan. Aku pun pulang dan pamit berhenti dari pekerjaanku demi bisa merawat ibu aku. Sekitar setahun aku ngerawat ibu yang sudah gak bisa apa-apa. Sampai akhirnya ibuku meninggal. Terang Jamal panjang lebar. Juminah, istri Jamal pun terkejut. Wanita yang usianya 15 tahun lebih muda dari Jamal itu pun baru mengetahui masa lalu keluarga suaminya setelah 16 tahun berumah tangga. Bahwa ayah Jamal dulunya adalah seorang penganut ilmu hitam. Selama tinggal di Kalimantan, kehidupan mereka baik-baik saja. Tak pernah terbayang oleh Juminah hal seperti ini akan terjadi saat suaminya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Padahal ia dan suaminya baru setengah tahun tinggal di rumah peninggalan Pak Jarot itu. Sebelumnya, baik Jamal dan juga Juminah selalu hidup tenang di Kalimantan. Namun, seiring bertambahnya usia, Jamal sudah tidak memungkinkan untuk bekerja di kebun sawit. Ia dan istrinya pun memilih untuk pulang dan tinggal di rumah milik almarhum Pak Jarot. Meskipun Bu Juminah divonis mandul dan tidak bisa memberikan keturunan, namun rumah tangganya tetaplah harmonis. Tak peduli meskipun terkadang ada saja yang mencibir kekurangan dari diri Juminah yang tak bisa memberikan keturunan. Beberapa hari kemudian, waktu yang ditentukan pun tiba.
Setelah acara tahlilan ketujuh untuk almarhumah Bu Rohana, ini saatnya untuk melaksanakan sumpah pocong. Pagi itu, Jamal sedang duduk di teras depan rumahnya. Ia duduk di atas sebuah kursi karet klasik berwarna pelangi. Kursi yang selalu mengingatkannya pada masa kecilnya di rumah itu saat ibunya masih muda. Sungguh kenangan indah yang sulit dilupakan. Masa di mana ia masih belum dihadapkan dengan peliknya masalah kehidupan. Dan kini, ia harus menghadapi sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang sakral dan penuh akan aura mistis yang sangat mengerikan. Ya, walaupun Jamal merasa tak melakukan apapun seperti yang dituduhkan oleh Karmo dan beberapa warga lainnya, tapi tetap saja bersumpah dengan dibalut kain kafan adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Jamal bahkan dibuat kesulitan tidur beberapa hari belakangan akibat memikirkan hal yang akan terjadi di saat dan setelah janji sumpah pocong dilaksanakan.